Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahul Putra dengan NPM 2022-4350-1745. Saya di sini ingin mendemokan website saya dari tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Sistem Pendukung Putusan Pembelian Laptop untuk Siswa SMPN 22 Jakarta menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Sebelum saya memulai demo websitenya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya terhadap dosen pembimbing materi saya, Ibu Mei Lestari MKom, dan dosen pembimbing teknik saya, Ibu Noor Komari Pratiwi, SGZ dan MPD. Dan mari kita langsung mulai ke demo aplikasinya. Sebelum kita memulai demo aplikasinya, kita harus menyalakan Laragonnya terlebih dahulu atau lokalnya terlebih dahulu. Kita akan mulai dari Start Apache dan Start MySQL-nya. Jikalau sudah nyala, kita akan langsung coba lihat dari kodenya. Jikalau kodenya sudah aman, kita akan langsung lanjut ke dalam browser. Kita akan buka browser Mozilla seperti punya saya contoh. Sebenarnya browser apa aja boleh. Lalu kita ketikkan /localhost/laptop-saw, dan kita akan langsung masuk dalam form login dari portal SMKN 22 Jakarta untuk menentukan rekomendasi pemilihan laptopnya. Lalu kita akan masukkan username dan passwordnya. Username itu admin dan passwordnya itu adalah admin123. Kita akan login, dan setelah login akan langsung muncul ketampilan utama dari dashboardnya. Tampilan dari utama dashboard itu berisi dari total laptop alternatif yang sudah tersedia sekarang, yang nantinya bisa ditambah dan dikurangkan. Ada 8 kriterianya, dan ada rekomendasi yang bisa tersedia. Lalu kita akan langsung lanjut ke kriteria dan bobotnya. Di kriteria dan bobot ini, kita mempunyai kriteria utama dan bobot-bobot dari masing-masing kriteria yang sudah saya buat. Yaitu seperti contoh C1 ada prosesor yang beratribut itu benefit, dia mempunyai bobot aslinya 20 dan menjadikan desimal sebagai 0,20. Lalu dengan C2-nya ada RAM, benefit, atributnya, dan bobot aslinya 15 atau 0,15 untuk nilai desimalnya. Begitupun dengan C3 GPU, benefit, 15 dan 0,15. C4 dengan penyimpanan atau storage, bobot aslinya 10, atributnya benefit, dan bobot desimalnya 0,10. Lalu ada C5, baterai, atributnya benefit, bobot aslinya 10, bobot desimalnya 0,1 atau 0,10. Lalu ada C6, layar, benefit, beratribut benefit, dan bobot aslinya 10, dan bobot desimalnya 0,10. Lalu ada C7 harga. C7 harga ini dia berbeda dengan yang lain, atributnya itu adalah cost, dimana nantinya akan menjadi nilai minimal. Lalu bobot aslinya itu adalah 15, dan bobot desimalnya itu 0,15. Dan C8 ada berat laptop, yang sama dengan harga yaitu cost untuk tipe atributnya. Lalu bobot aslinya itu hanya 5 atau menjadi 0,05 untuk bobot desimalnya. Dan pada form halaman ini kita bisa melakukan tambah kriteria, bisa dipilih di sini tambahkan. Lalu kita bisa mengeditnya yang dari yang sudah ada, lalu kita juga bisa menghapusnya. Oke, kita akan lanjut ke dalam subkriterianya. Dalam subkriteria ini adalah isi-isi dari keterangan nilai yang akan dijadikan nilai maksimal dari masing-masing kriterianya. Seperti contoh, kita punya C1 prosesor atau benefit, ini kita bisa menambah nilainya. Lalu juga bisa mengedit nilainya dan bisa menghapus. Oke, lalu untuk isi-isinya itu untuk prosesor kita ada Intel Core i3 Gen lama, AMD Ryzen 3 Gen lama itu dinilai 1. Lalu Intel Core i3 baru dan AMD Ryzen 3 baru generasi 5000 ke atas itu bernilai 2. Dan seterusnya hingga ke bawah-bawahnya sampai ke yang paling tertinggi atau yang terbagus dari seri-seri prosesornya seperti itu. Dan akan mendapatkan nilai yang paling tertinggi, contoh dapat 6, 7 seperti itu. Sama dengan RAM yang G4GB nilainya 1, 8GB nilainya 2, dan seterusnya sampai yang tertinggi. Lalu GPU juga sama, dari yang UHD grafik atau integrated biasa, lalu ada integrated yang versi Pro, dapatkan nilai dari yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Lalu dengan penyimpanan juga sama, dari penyimpanan terkecil sampai penyimpanan yang terbesar, dapatkan nilai yang sampai terbesar dari kualifikasinya. Lalu ada C5 baterai, yaitu benefit. Dia dari buatan baterainya ya seperti 40 kWh atau 40 Wh,
berarti ini semakin kecil ya. Jadi kalau misalkan di bawah 40 watt hour berarti bernilai 1. Jadi semakin boros cepat baterainya habis seperti itu. Lalu sampai ke bawah-bawahnya sampai yang paling tertinggi untuk watt hour-nya. Sampai dapat nilai tertinggi 5, yaitu lebih dari 85 akan mendapatkan nilai 5. Seperti itu. Lalu di C6 ini ada layar atau benefit untuk atributnya. Layar ini adalah ukuran dari laptopnya ya. Jadi ukurannya itu dari yang paling kecil 11,6 inci seperti notebook misal, itu nilainya 1. Lalu sampai ke ukuran laptop yang paling normal seperti 14 inch yang normal pada umumnya, yaitu nilainya 4. Dan sampai yang paling tertinggi sampai nilainya 6. Seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke dalam harga atau cost. Nah, di cost ini sedikit berbeda ya, karena dia menggunakan nilai minimal yang dimana jika nilainya 1, maka harganya lebih dari 13 juta. Kenapa lebih dari 13 juta? Karena minimal itu dia penilaiannya jika harganya semakin besar atau semakin mahal, maka nilainya semakin rendah. Seperti itu. Sama hal dengan yang paling bawah-bawahnya ini. Nilainya dapat 5 jikalau harganya kurang dari 4 juta. Seperti itu. Jadi kayak minimal paling kecil itu dia pokoknya 4 juta. Jadi dia akan dapat nilainya 5. Seperti itu. Tapi sebaliknya jika harga semakin tinggi maka nilainya semakin kecil gitu. Lalu di sini ada berat laptopnya. Berat laptopnya itu sama dengan harga, yaitu semakin berat laptopnya maka nilainya semakin kecil, dan semakin enteng beratnya maka nilainya semakin besar. Seperti itu untuk subkriterianya. Kita akan lanjut ke data laptopnya. Di data laptop ini kita mempunyai data-data alternatif dari laptop-laptop yang sudah tersedia, yaitu yang sudah saya tambahkan ada 20 alternatif laptop. Seperti contoh dari A1 sampai A20 dan mempunyai masing-masing nama laptopnya. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan data dari laptop-laptopnya yang mau kita tambahkan. Lalu kita bisa mengedit juga, dan juga kita bisa menghapusnya. Seperti itu. Dan kita akan lanjut ke penilaian data laptopnya. Setelah kita menambahkan data laptopnya, kita bisa lanjut ke penilaian data laptopnya. Di penilaian data laptop ini, kita akan langsung bisa menilai data-data dari laptop untuk nilai-nilai yang akan digunakan nanti. Seperti contoh di A1 ini, saya akan menilai data laptopnya ya. Contoh, ini dia sudah memakai AMD Ryzen 3 7320U, maka nilainya adalah 2, karena dia adalah generasi baru yang dimana Ryzen itu di atas 5000. Lalu dengan contoh 8, RAM-nya 8GB berarti dapat nilainya 2, Radeon dapat nilai 2, 256 dapat nilai 3, 43 watt dapat nilai 1, layar 14 inci itu dapat nilai 4, harga sangat murah dapat nilai 4, dan berarti seperti ini akan dapat nilai 4. Lalu kita simpan, saya berhasil disimpan dan sudah langsung tersimpan. Ini ada keterangannya ya, nilainya semua akan langsung masuk. Seperti sama hal dengan yang lain, dengan spesifikasinya. Lalu, jika semua sudah ditambahkan dan sudah diedit nilainya, kita akan langsung lanjut ke proses perhitungannya. Nah, di proses perhitungannya ini, kita akan melihat tabel dari nilai-nilai yang tadi kita sudah input, yang sudah kita edit. Seperti itu. Oh, seperti yang tadi Esther kan dia nilainya catatannya 2, 2, 3, seperti ini kan. Dari yang tadi kita di sini, dia sudah langsung masuk ke tabel matriks keputusan X-nya. Seperti ini. Nah, lalu setelah kita dari masukkan tabel ini sudah masuk, kita bisa langsung lanjut ke matriks normalisasi R. Kita pencet. Nah, di matriks normalisasi R ini, kita akan langsung melihat nilai-nilai dari masing-masing laptop atau alternatif yang sudah dilakukan perhitungan dari min dan max-nya. Kenapa bisa langsung dapat 0,2857 dan sekian-sekiannya seperti itu? Itu karena pada nilai X di awal, dia 2 dibagi dengan nilai maksimum yang ada tadi kita di subkriterianya. Seperti contoh, 2 dibagi 7 itu sama dengan 0,2857. Dan kita akan langsung taruh di sini. Lalu, E2-nya maksimalnya kan 5. Berarti 5 dibagi 2 sama dengan 0,4. Seperti itu misalnya contoh seperti itu. Dan seterusnya sampai semuanya. Kecuali pada C7 yang beratribut cost dan cost. Nah, mereka berbeda. Mereka dibaginya itu di awal dengan 1 dibagi nilainya berapa. Contoh, 1 dibagi 4. Maka jadinya 0,25. Seperti itu. Dan seterusnya. Hanya berbeda cara perhitungannya saja. Untuk benefit itu menggunakan maksimal, dan untuk cost itu menggunakan minimal. Sesuai rumus dari AW.
Lalu jikalau sudah semuanya dihitung secara otomatis, kita akan langsung lanjut ke dalam laporan hasil akhirnya. Kita akan langsung mencet laporan hasil akhirnya, dan kita sudah langsung mempunyai peringkat-peringkat dari alternatif-alternatif laptop yang sudah dihitung dari hitungan normalisasi R ini. Nah, bagaimana cara menentukan total skor V-nya ini? Itu dari perhitungan ini, C1 dan segala macam ini, dibagi dengan bobot dari sini. Nah, seperti itu. Jadi, nilai R ini dikali dengan nilai bobot-bobot yang tadi ada di situ, lalu dijumlahkan, lalu dijadikan nilainya seperti ini. Seperti itu. Lalu mendapatkan nilai hasil akhirnya, yang akhirnya di peringkat pertama ada alternatif 20, yaitu adalah Acer Nitro 5AN515 strip 47, mendapatkan skor 0,7431, seperti itu. Dan jika sudah hitung semua, kita bisa melakukan juga, misalkan datanya belum terupdate, kita bisa melakukan tombol recalculate data di sini, bisa kita pencet, dan datanya akan langsung recalculate. Tapi karena ini datanya sudah benar, jadinya langsung nilainya kembali seperti yang tadi di awal, karena sudah benar. Lalu, jikalau kita sudah yakin dengan data yang sudah benar, kita bisa langsung mencetak PDF-nya. Nah, dicetak PDF ini, ada kop surat dari sekolahannya, yaitu SMKN Negeri 22 Jakarta, ada alamat dan lain-lainnya seperti kop surat pada umumnya. Lalu ada logo dari sekolahannya, SMKN Negeri 22 Jakarta, dan ada logo Tuturi Handayani. Lalu di bawahnya ini ada laporan hasil akhir rekomendasi pemilihan laptop yang bisa diedit semisal kita ingin menggantinya. Dan juga ada keterangan yang dapat kita edit juga, dan misalkan kita ingin menggantinya. Lalu di sini ada tabel dari hasil akhir yang tadi. Lalu di sini ada tanggal, ada lokasi pencetakan yaitu Jakarta, ada harinya, ada tanggalnya 22 Juli 2026 yang langsung terupdate mengikuti tanggal kita sekarang mencetaknya, dan ada nama petugas dan tim administrator. Dan ini bisa diganti ya. Misal saya ingin ganti nama petugasnya menjadi nama saya. Dan nanti yang tercetak itu akan menjadi nama saya. Contoh, kita akan langsung mencetaknya karena kita sudah yakin ya, kita sudah ganti-ganti semuanya, kita akan langsung cetak saja. Dan nanti akan dapatkan pertinjau untuk mencetaknya, dan kita akan langsung cetak aja ya, dan kita simpan ya. Kita taruh, dan nama hasilnya itu misal kita kasih nama laporan laptop baru, dan nanti akan langsung tersave, dan kita bisa langsung buka dan langsung jadi PDF di sini. Namanya itu saya, karena tadi sudah saya ubah. Lalu kalau sudah, kita langsung mendapatkan cetak PDF-nya. Lalu kita kembali ke dalam websitenya, dan kalau sudah, kita juga bisa langsung melakukan logout. Jika sudah yakin, dia akan muncul pilihan apakah yakin ingin logout, dan kita ketik OK. Dan kita akan kembali ke tampilan menu sign in atau login untuk admin-adminnya dari SMKN Negeri 22 Jakarta untuk melakukan rekomendasi pemilihan laptopnya. Seperti itu. Ya, baik. Sekian dari saya. Seperti itu. Jikalau ada saran, saya akan sangat menerimanya. Kalian boleh langsung komen aja di bawah. Jikalau ada saran dan segala macamnya, saya bisa langsung saran. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.